Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Yuninda dari 3A PG PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Berdasarkan kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini, model-model pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Yang kedua, model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengaman. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan area atau minat. Dan yang keempat, model pembelajaran berdasarkan sentra. Di dalam 4 model yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan mengambil model pembelajaran berdasarkan area. Model ini dikembangkan oleh Highscope di Amerika Serikat dan dikenalkan di Indonesia oleh Children's Resource International. Model area memfasilitasi program untuk memenuhi kebutuhan khusus anak dan dapat menjunjung tinggi keragaman budaya dan menekankan pada individualisasi pengalaman belajar bagi anak, membantu anak mengambil keputusan melalui kegiatan yang telah disediakan. Model area mengembangkan program tahap demi tahap yang memiliki filosofi. Salah satunya adalah melibatkan anak secara alamiah dalam proses belajar. Peran guru adalah menyusun tujuan yang sesuai bagi masing-masing anak secara individu dan kelompok, yang bertujuan untuk menanggapi minat anak, menghargai kelebihan-kelebihan dan kebutuhan setiap anak, menjaga keingintahuan alami anak untuk bertahan hidup, dan mendukung pembelajaran bersama. Penataan lingkungan bermain. Model area ini menggunakan metodologi yang sesuai dengan perkembangan anak. Semua anak berkembang melalui tahap perkembangan yang umum, tetapi pada saat yang sama, semua anak berkembang sebagai individu yang unik. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang disiapkan merupakan kegiatan yang mengacu pada minat anak. Area-area yang dapat dikembangkan yaitu area seni, area balok, area drama, area keaksaraan, area matematika, area pasir dan air, area gerak dan musik, area sains, dan area agama. Di sini, saya akan mengambil area keaksaraan. Area keaksaraan mendukung kepekaan anak terhadap keaksaraan awal melalui kegiatan menyimak atau membaca, serta mengekspresikan bahasa. Area keaksaraan terdiri dari area membaca dan menulis. Area membaca dan area menulis bukan berarti mengajarkan anak untuk membaca dan menulis seperti layaknya kegiatan membaca dan menulis di sekolah dasar. Kegiatan mengenalkan berbagai kesusastraan atau bacaan, melihat-lihat buku atau membacakan cerita adalah kegiatan yang sangat disarankan dilakukan di area ini, karena akan membantu anak dalam mengembangkan kekayaan literasi dan kosakatanya. Di sini, saya membuat buku cerita tentang anak kera dan burung pipit. Kesimpulan dari anak kera dan burung pipit dalam buku yang saya buat,
adalah sifat anak kera yang sombong dan suka menghina binatang lain tidak baik untuk dicontoh. Anak kera tidak mau berbagi dengan binatang lain, merasa dia hidup di tepi danau, dia merasa bahwa danau itu hanya milik anak kera. Binatang lain tidak boleh mandi di tempat tersebut. Karena ulahnya itu, anak kera mendapat balasan dari bebek dan burung pipit, dan dijauhi dari binatang lain. Anak kera sedih karena tidak memiliki teman untuk bermain. Adapun tujuan dalam pembuatan buku cerita anak adalah untuk perkembangan bahasanya. Perkembangan bahasa anak dalam menyimak dan menyampaikan hasil simakannya sebelum diberikan tindakan masih rendah. Untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak dalam menyimak dan menyampaikan hasil yang disimaknya, digunakan metode mendongeng. Dalam mendongeng, kita sebagai calon guru harus menerapkan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Mengaitkan dongeng dengan realitas hidup sehari-hari dan mendramatisasikan untuk meragakan hal-hal penting yang dapat membantu anak dalam memahami dongeng. Pada anak dapat menceritakan kembali isi sebuah dongeng. Pada aspek anak dapat melanjutkan cerita atau dongeng yang telah didengarnya. Dalam mendongeng, guru harus menggunakan alat peraga yang menunjukkan seperti gambar, benda nyata, atau benda tiruan, dan bisa juga dengan memakai boneka atau jenis-jenis dongeng yang disukai oleh anak-anak. Adapun teori dalam model yang saya ambil adalah teori pembelajaran sosial kognitif. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang merintis teori pembelajaran sosial kognitif. Sosial kognitif adalah teori yang menekankan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Berdasarkan teori Bandura, fungsi manusia dilihat sebagai sekumpulan interaksi yang meliputi faktor personal, perilaku, dan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Teori pembelajaran sosial kognitif memiliki perspektif bahwa seseorang dapat belajar untuk menetapkan mimpi, meregulasi kognitif, emosi, dan perilaku. Kunci dari regulasi diri terdiri atas self-observation, self-judgment, dan self-reaction. Dengan mengamati orang lain, seseorang dapat mempelajari sebuah pengetahuan, aturan, keterampilan, dan perilaku yang baru. Belajar adalah aktivitas memproses informasi secara kognitif yang dipresentasikan sebagai sebuah aksi. Secara aktif, proses belajar terjadi melalui proses pengamatan model, mendengar instruksi, dan terlibat dengan bahan terwujud cetak atau buku maupun elektronik. Konsekuensi dari sebuah perilaku dinilai sangat penting. Perilaku yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan akan dipertahankan, sedangkan perilaku yang menghasilkan konsekuensi buruk akan dihapus. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran berdasarkan area. Semua area disiapkan oleh guru setiap hari, dan setiap anak dapat memilih area mana yang paling sesuai dengan minatnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat membuat pilihan-pilihan, bermain dengan aktif, menggunakan alat dan bahan yang disediakan, belajar bekerja sama, dan saling menyayangi dan bertanggung jawab. Guru memberikan kesempatan pada setiap anak untuk memilih serta menentukan area dan kegiatan yang akan dilakukan. Guru memastikan anak berada di area dan kegiatan yang telah dipilihnya. Guru memberi pengawasan dan bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak. Kegiatan diakhir dengan membereskan bersama alat-alat dan bahan-bahan yang telah digunakan kembali ke tempatnya dan menceritakan pengalaman main tentang konsep yang dikembangkan dan ditemukan selama mengikuti kegiatan di area.
Tujuan dan manfaat model pembelajaran berdasarkan area. Tujuan model pembelajaran berdasarkan area adalah untuk memberi kesempatan anak untuk memperoleh berbagai pengalaman dengan menggunakan berbagai alat atau sumber belajar, dari memberi bantuan bimbingan pada saat diperlukan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak yang berdasarkan minat atau area anak, melakukan individual memiliki kegiatan sesuai dengan minat dan keinginan anak. Adapun manfaat dari model pembelajaran berdasarkan area. Pembelajaran dikemas dalam bentuk permainan, sehingga anak-anak belajar dengan cara bermain. Dan kebebasan minat anak untuk bermain sesuatu yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan yang berat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua.